Saudara, mengalami kelumpuhan total tidak membuat seorang guru di Sumedang, Jawa Barat berdiam diri. EN Sukaisi selama 28 tahun mengajar anak-anak tanpa memungut bayaran dari tempat tidurnya. Simak kisahnya dalam Sosok minggu ini. Siswa SD Negeri Ciberem, Sumedang, Jawa Barat pulang sekolah. Beberapa tidak langsung pulang ke rumah, tapi mampir ke sebuah rumah sederhana. Mereka datang untuk menemui seseorang yang mereka sayangi, yang mereka panggil Wak EN. Para siswa membantu EN makan, minum, dan sholat. Setelah itu, semua bersiap mengikuti pelajaran. Pulau apa dengan pulau apa Selat Bali, Neng? Jawa. Pulau Bali dengan pulau Jawa. Mana-mana, satu lagi, Neng. Tubuh EN boleh dikata lumpuh total. Hanya mata dan mulutnya yang bisa bergerak. Penyakit saya namanya adalah penyakit rheumatoid arthritis. Kalau istilah kedokteran, tapi menurut kita radang sendi. Yang dirasakan ya sakit sekujur tubuh, terus posisinya kalau misalnya bergeser 1 cm dari tempat semula, sakitnya bukan main. Gubernur DKI Jakarta siapa? Jokowi Dodo. Lihat TV. 28 tahun EN berada dalam kondisi ini. Dan selama itu pula EN membaktikan hidupnya untuk mendidik anak-anak. Senang nggak sih belajar sama WN? Senang. Senangnya kenapa? Suka berbagi cerita, suka berkumpul sama teman. Ya senang karena kalau belajar di sini tuh kalau udah capek bisa bercanda dulu, bermain dulu, atau ya mau beristirahat gitu. EN tidak memungut bayaran. Walau dirinya sendiri miskin, EN justru sering menyumbang anak-anak untuk keperluan membeli buku. Saya ikhlas melakukannya, Dek. Saya ingin berbagi dengan mereka meskipun sebatas kemampuan saya. Di mata banyak orang, jalan hidup EN Sukaisi sungguh berat. 28 tahun lalu, EN lulus Sekolah Pendidikan Guru dan D3 IKIP Bandung jurusan Bimbingan dan Konseling. Tiba-tiba saja, kelumpuhan menyerang, membuatnya gagal menjadi guru dan pegawai negeri. EN hanya bisa berbaring di tempat tidur di kamarnya yang berukuran 2 x 3 meter. Dengan memberikannya penyakit seperti ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu kan banyak hikmah yang dapat saya raih dari sakit ini. Sempat terpuruk, bahkan divonis hanya bisa hidup seminggu lagi. Tapi jiwa EN rupanya tak terkalahkan. EN memutuskan mengisi hidupnya sesuai cita-citanya dengan menjadi guru untuk anak-anak di sekitar tempat tinggalnya. Saya ingin hidup saya ini bermanfaat buat sesama. Anak didik EN menerima berbagai pelajaran, mulai dari bahasa Inggris, matematika, hingga budi pekerti. Terlepas dari kondisinya, EN mampu menularkan ilmu dengan baik. Terbukti bagi anak didik EN, prestasi jadi hal biasa. Di antara 30-an anak yang sekarang rutin datang ke rumah EN, 6 jadi peringkat pertama di kelas, yang lain peringkat 10 besar. Ada juga yang akhirnya menerima beasiswa masuk perguruan tinggi. Gratis biaya S1 selama 4 tahun membuat saya termotivasi untuk tidak selalu mengeluh, untuk selalu optimis dalam menjalani hidup. Ya, semuanya. Alhamdulillah dapat. Dapat ranking berapa? Ranking ketiga. Ranking ketiga. EN telah jadi panutan. Anak-anak dan warga sekitar telah biasa curhat pada sang guru.
Alhamdulillah kan kita kadang kalau punya masalah suka curhat ke WEN gitu. Alhamdulillah terasa sama saya kan suka dulu ya, suka curhat gitu tentang kehidupan, tentang apa gitu. Merasa berterima kasih ke UA bahwa anak saya yang Dini Nur Yupitasari pinter sekali bisa mendapatkan ranking pertama terus. EN pernah mendapat penghargaan, tapi bukan penghargaan yang mendorong langkah-langkahnya. Perjuangan EN ternyata tidak pernah berhenti. Salah satu matanya kini terancam buta. Lagi-lagi, ini pun tidak menghalangi baktinya. Itu terutama siswa-siswa yang tidak bisa les dengan biaya sendiri. WEN siap, bersedia, siang atau malam, dalam materi apapun demi pendidikan. Melalui jalan hidupnya, mulai hampir 30 tahun lalu, ratusan anak-anak sudah mendapat ilmu kehidupan dari EN sang guru. Saya ingin agar mereka semakin cerdas, tidak hanya dalam bidang intelektual, tetapi juga dalam bidang spiritual dan emosionalnya, sehingga tumbuh menjadi generasi penerus harapan bangsa yang berakhlak mulia dan berbudi luhur.